Permasalahan kabel yang semrawut di Jakarta bukanlah hal baru. Bahkan belakangan terjadi 2 kecelakaan akibat kabel yang menjadi sorotan banyak pihak, terutama masyarakat. Kita bahas hal ini bersama dengan Kepala Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, Dedi Irsan. Pak Dedi, selamat sore. Sore Mbak Prasidya. Pak Dedi, kalau berbicara soal kabel, pemandangan kabel baik yang menggantung ataupun dari tanah, di tanah begitu ya. Ini pemandangan yang sering kita lihat, kabel-kabel menggantung atau kabel-kabel yang tersisa di tanah itu kita sering lihat. Sekarang sudah ada 2 korban, bahkan ada korban tewas akibat ketidakrapian ini. Karena saking seringnya masyarakat Jakarta terbiasa dengan pemandangan seperti itu, kami ingin tahu, ada sebetulnya pelaporan yang memang khusus disampaikan oleh masyarakat Jakarta soal ini? Baik, terima kasih Mbak Prasidya. Ya, sejauh ini di Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya belum ada masuk laporan terkait dengan kabel semraut gitu. Jadi kalau nanti masuk laporan ke kami, maka kami akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman. Ya, kita melihat bahwa sebenarnya kabel-kabel optik atau yang lainnya dan sejenisnya ini mungkin di satu sisi ini berguna ya untuk pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek keindahan kota dan tentunya yang paling penting adalah aspek keselamatan. Kita melihat bahwa belakangan ini telah memakan korban sedikit-dikitnya 2 ya, satu meninggal driver ojol dan yang satu Sultan yang hingga hari ini kita melihat kondisinya sesuai dengan informasi-informasi yang kita terima dari media cetak, elektronik, dan sosial cukup memprihatinkan gini. Itu dia, Pak. Oke, kalau kita melihat kasus yang baru-baru ini terjadi, ini melihatnya seperti apa? Karena Bali Indo Tower atau Tower Indo ini tidak merasa ini adalah bukan kelalaian mereka. Tanggapan Ombudsman? Ya, nanti kalau persoalan itu merasa kelalaian atau tidak, ini kan dilihat nanti dari hasil proses pemeriksaan ya. Sebenarnya seperti apa? Bisa saja kalau sampai memakan korban dan nanti ada hasil pemeriksaan, khususnya kalau masuk dalam ranah pidana, itu nanti mungkin aparat kepolisian yang bisa turun tangan melihat apakah betul karena kabel itu orang menjadi celaka, bisa kena pasal pidana itu seperti misalnya kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan harapan kita terkait persoalan ini, dinas-dinas terkait di pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah kota terkait kota dan kabupaten terkait yang ada di Jakarta ini juga ikut mengawasi terkait dengan banyaknya kabel-kabel yang semraut ini seperti apa. Jangan sampai ini memakan korban-korban selanjutnya. Kita ketahui bersama bahwa persoalan Sultan ini juga sudah cukup lama, tapi sekarang menjadi atensi publik ketika ini menjadi viral gitu ya. Bahkan kita melihat perusahaan sekarang sudah mencoba untuk atensi kepada pihak keluarga, tapi ya keluarga mungkin menolak karena lambannya respon dari perusahaan tersebut di awal-awal kejadian gitu ya, mengakibatkan mungkin keluarga kecewa terhadap penanganan terhadap Sultan ini. Oke, Pak Dedi, tapi kalau kita berbicara soal permasalahan kabel semraut ini, sebetulnya ada peraturan gubernur, ada peraturan daerah juga yang membahas soal ini. Anda melihat pengawasan dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa? Ya, kita melihat sebenarnya kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah kota dan pemerintah kota yang ada di DKI Jakarta ini kan sudah membuat peraturan-peraturan daerah. Tapi itu harus dibarengi dengan sebuah proses pengawasan. Apakah berjalan perda yang telah dibuat tersebut atau tidak? Jangan artinya sampai tidak berjalan ini, dengan baik ya? Ya, kita nggak bisa langsung misalnya mengambil kesimpulan tidak berjalan dengan baik karena ini mungkin kasuistis ya. Ada beberapa dari kita melihat banyaknya ribuan, jutaan, bahkan puluhan juta kabel-kabel yang menjuntai. Artinya harapan kita dengan kejadian ini membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pejabat atau penyelenggara negara dan pemerintahan yang membuat regulasi ini harus disertai dengan pengawasannya ke lapangan, apakah itu kepada pihak swasta maupun kepada pihak pemerintahan sendiri dalam tentang kabel-kabel ini. Harus ditata dengan baik, jangan sampai memakan korban-korban selanjutnya, sultan-sultan selanjutnya, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Gitu, Mbak. Oke, ini sudah menjadi pemandangan biasa di DKI Jakarta. Lantas kemana seharusnya masyarakat Jakarta bisa melapor secepatnya
mengenai kabel-kabel yang mengganggu tidak hanya pemandangan tapi juga membahayakan warga? Ya kami bisa saja melapornya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta mungkin selaku regulasi yang melakukan proses pengawasan, nanti seperti apa tindak lanjutnya. Kalau tidak mendapat tindak lanjut mungkin bisa melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya. Untuk kita nanti akan mempertanyakan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan dan sejauh mana proses berjalannya regulasi tersebut, pengawasannya seperti apa, apakah efektif atau tidak, dan lain sebagainya akan kita lihat dan kaji secara telah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada pada Ombudsman Republik Indonesia. Oke, Pak Dedi, bagaimana sebetulnya aturan yang ideal diterapkan di Jakarta untuk mengatasi permasalahan kabel ini? Ya, yang pasti kalau kita melihat aturan yang ideal ya mungkin bisa melakukan studi tiru atau studi banding ke negara-negara yang sudah maju ya terkait dengan bagaimana penerapan kabel optik yang ada. Jadi kita bisa melakukan, nggak usah malu untuk melakukan meniru dengan metode ATM ya. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin di negara-negara yang maju ini kabel ini seperti apa gitu penanganannya, penerapannya. Itu kita lihat dan bisa diterapkan di negara kita. Artinya dilakukan studi banding mungkin untuk melihat daerah mana atau mungkin di kota atau kabupaten yang ada di Indonesia seperti apa yang penanganan kabelnya sudah bagus, tidak semraut seperti ini, itu bisa dicontoh gitu. Baik, baik. Kita lihat nanti dari cerita-cerita viral yang terjadi belakangan, kita harap ada tindakan tegas, ada sikap tegas dari Pemprov DKI Jakarta khususnya untuk bisa mengatasi permasalahan kabel yang semrawut ini di Jakarta. Pak Dedi, terima kasih banyak. Kepala Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Sore, makasih Mbak Prasedia Puspa. Terima kasih, selamat sore.